Kusuma Sagala, SEMM, selaku dosen tetap pada program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Manajemen Indonesia, Kota Medan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah Manajemen Perubahan. Mata kuliah Manajemen Perubahan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen di STIE IBMI Medan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS selama 16 pekan. 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian dilanjutkan 1 kali UTS, kemudian 7 pertemuan selanjutnya dilakukan setelah UTS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar manajemen perubahan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan kajian model pengelolaan perubahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji, menguasai prinsip dasar manajemen perubahan yang kemudian dikembangkan dan diterjemahkan ke dalam strategi alternatif sebagai solusi dan jawaban dalam menyelesaikan permasalahan terkait manajemen dan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengkajian empiris dan implementasi perubahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan muatan-muatan materi yang dapat mendorong mahasiswa untuk menguasai dan memahami konsep, model, dan teori dari perubahan, bentuk dan strategi perubahan, serta bagaimana memimpin perubahan, serta bagaimana teknik dalam menguraikan dan mengembangkan organisasi sebagai bagian dari perubahan yang direncanakan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. RPS materi yang akan dibahas dalam mata kuliah manajemen perubahan ini adalah yang pertama, silabus perkuliahan dan dasar-dasar manajemen perubahan. Yang kedua, mazhab dan model manajemen perubahan. Yang ketiga, dimensi manusia dalam perubahan organisasi. Yang keempat, teori manajemen perubahan. Yang kelima, berbagai lingkungan pendorong perubahan organisasi. Yang keenam, resistensi perubahan organisasi dan solusi mengatasinya. Yang ketujuh, perubahan budaya organisasi. Yang kedelapan, reformasi administrasi dan perubahan birokrasi pelayanan publik. Yang kesembilan, perubahan strategi inovasi bisnis di era digital. Yang kesepuluh, kepemimpinan dan perubahan organisasi. Yang kesebelas, perubahan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua belas, komunikasi perubahan organisasi. 13, perubahan organisasi dan organisasi pembelajaran. Ke-14, manajemen perubahan dan kinerja organisasi. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah manajemen perubahan yaitu melalui kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Metode perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu secara luring maupun daring. Untuk perkuliahan secara daring yaitu menggunakan aplikasi STIE IBMI. Untuk perkuliahan secara luring menggunakan model PBL atau PJBL dengan metode pembelajaran tatap muka, ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas praktikum agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas atau yang telah dipelajari. Kemudian referensi yang digunakan pada mata kuliah manajemen perubahan yaitu dalam buku manajemen perubahan teori dan aplikasi pada organisasi publik dan bisnis karya Ismail Nawawi, buku manajemen perubahan karya Saifullah, Asep dan Ahmad Rusdiana, dan jurnal karya saya sendiri yang berjudul Management for Small Scale Entrepreneurs in the Digital Era. Demikian informasi dengan mata kuliah manajemen perubahan, Prodi Manajemen STIE IBMI Medan. Berikut adalah cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah manajemen perubahan. Silakan menyaksikan video pengajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam.
Gimana kabarnya? Sehat, Miss. Sehat ya semuanya. Oke, hari ini kita akan memulai pertemuan kita. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Saya mau tanya nih, kira-kira minggu lalu apa? Masih ingat nggak minggu lalu materi kita? Masih, Miss. Masih. Dasar-dasar mengenai manajemen perubahan. Dasar-dasar manajemen perubahan. Oke, bagus ya. Oke, masih ingat. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya mau absensi dulu ya. Kira-kira ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, bagus ya, hadir semua ya. Oke, selesai. Ya, jadi hari ini kita mau membahas mengenai resistensi dalam manajemen perubahan. Ya, kalian ada nggak yang sudah pernah dengar mengenai resistensi? Sudah, Miss. Seperti penolakan, Miss. Penolakan, ya benar ya. Jadi resistensi itu adalah penolakan ya. Kalau misalnya di dalam manajemen ya kan, kita kan ini lagi membahas mengenai manajemen perubahan ya kan. Kalau misalkan perubahan itu apa? Perubahan itu adalah menuju ke arah yang lebih baik. Namanya berubah ya kan. Berubah itu adalah dari langkah pertama kemudian melangkah ke langkah-langkah selanjutnya, itu yang namanya berubah ya. Nah, jadi dalam manajemen perubahan itu ada juga yang namanya resistensi atau penolakan. Misalnya manajemen itu di mana aja biasanya? Di perusahaan, kemudian di apa lagi? Organisasi. Iya, benar. Nah, jadi resistensi atau penolakan itu ada misalnya kalau satu pihak membuat sebuah kebijakan ya kan, kemudian kebijakan ini mungkin menurut daripada pihak yang lain gitu kan kurang sesuai atau mungkin ada resikonya gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa dilakukan penolakan gitu. Ya, misalnya kalau misalnya kayak di kampus ini, ya kan, ada satu pihak, misalnya pimpinan itu mengajukan kebijakan bahwasannya setiap hari mahasiswa harus pakai baju putih gitu kan. Kemudian ada pihak lain, misalnya kayak ketua yayasan, resistensi, dia menolak. Kayaknya nggak cocok nih setiap hari harus pakai baju putih, kayak mau ujian aja gitu kan ya. Jadi ditolaklah, penolakan terhadap kebijakan tersebut gitu ya. Itu ya, resistensi itu memang terkadang yang perlu gitu kan. Kadang kan nggak semua kebijakan, nggak semua peraturan itu bisa diterima ya. Peraturan atau kebijakan itu ada yang baik untuk perusahaan, ada juga mungkin yang kurang sesuai atau kurang baik ya. Itu namanya resistensi gitu ya. Nah, jadi ada juga nih resistensi dalam manajemen perubahan atau saat mau berubah ke arah yang lebih berkembang atau yang lebih maju, itu terjadi penolakan. Ya, ada seperti itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya, yang pertama pendahuluan. Ya. Perubahan dalam organisasi atau reorganisasi, restrukturisasi, dan pengurangan karyawan itu akan menjadi kecenderungan yang akan terus dihadapi oleh praktisi SDM. Tahu nggak praktisi SDM itu siapa? SDM. Seperti misalnya HRD, tahu kan? Oke. HRD itu bagian apa? SDM. Ayo. Mengelola SDM. Mengelola SDM atau misalnya kayak Personal penerimaan. Iya, penerimaan gitu ya. Misalnya penerimaan karyawan baru itu kan yang ini ya, yang mengaturnya itu kan adalah dari HRD gitu kan. Nah, jadi HRD itu seringkali nih mengalami yang namanya reorganisasi ya, atau perubahan organisasi, kemudian restrukturisasi atau perubahan dalam struktur perusahaan, kemudian
pengurangan karyawan, atau biasa disebut dengan apa tuh pengurangan karyawan? PHK. PHK ya kan, PHK. Biasanya kenapa tuh terjadi PHK? Pendapatan menurun. Pendapatan siapa? Perusahaan. Iya, pendapatan perusahaan menurun, maka terjadi yang namanya PHK, ya kan, pemutusan hubungan kerja. Nah, hal-hal seperti itu tuh dihadapi, pasti akan cenderung terus dihadapi oleh praktisi SDM tadi, ya. Lanjut. Nah, kemudian ada faktor yang mendorong, faktor pendorong terjadinya resistensi. Yang pertama ada kekuatan eksternal dan internal. Eksternal itu apa? Dari luar. Dari luar. Kalau internal? Dari dalam, ya. Nah, kekuatan eksternal itu muncul dari luar tadi kan ya, seperti karakteristik demografis. Demografis itu apa aja? Usia, pendidikan, tingkat kehamilan, jenis kelamin, imigrasi, dan sebagainya. Kalau usia itu contohnya bagaimana? Misalnya gini nih, ada nih perusahaan yang mencari karyawan. Persyaratannya apa? Usianya harus misalnya 10 tahun, maksimal 30 tahun. Berapa biasanya maksimal? 28. Oh, maksimal 28, berarti di atas 28 tidak bisa lagi, nggak bisa lagi gitu kan. Kemudian pendidikan minimal apa? sarjana, Ada S1, berarti di bawah S1 misalnya SMA, nggak bisa lagi, apalagi SMP ya kan. Kemudian tingkat keterampilannya, ya kan, dilihat dari bagaimana tingkat keterampilannya, bagus atau enggak, gitu kan. Itu kan menentukan resistensi atau tidak. Kemudian jenis kelamin, misalnya yang dibutuhkan biasanya kan, yang dibutuhkan laki-laki, berarti perempuan nggak boleh, kan? Kemudian imigrasi dan sebagainya, ya. Lalu ada perkembangan teknologi, ya, perkembangan teknologi yang semakin canggih, artinya orang-orang yang mau mencari pekerjaan atau karyawan itu harus melek teknologi, artinya harus paham gitu. Kalau nggak paham mengenai misalnya menggunakan laptop, memakai Microsoft Excel, Word dan lain sebagainya, ya kan? Artinya itu menjadi pertimbangan. Kemudian perubahan-perubahan di pasar itu bagaimana, ya kan? Tekanan sosial dan politik. Contohnya bagaimana tuh kalau perubahan di pasar, tekanan sosial dan politik. Misalnya saat ini kan ada terjadi yang namanya perang gitu kan di luar negeri sana. Akibat imbasnya Indonesia terkena, ya kan, terkena imbasnya. Akibatnya apa? Perubahan di pasar. Di pasar terjadi apa? Kenaikan harga, ya kan? Naikkan harga karena naiknya bahan bakar minyak, BBM. Ya, itulah akibat dari tekanan sosial dan politik. Perang itu kan politik ya, sosial dan politik itu, ya. Jadi imbasnya itu pada resistensi gitu dalam perusahaan. Itu tadi yang eksternal ya, yang dari luar ya. Kemudian ada kekuatan internal ya dari dalam. Apa aja itu? Seperti masalah-masalah atau prospek sumber daya manusia, yaitu kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya kan? Ketidakpuasan kerja, kemudian produktivitas, kemudian tingkat kualitas kerja dan sebagainya, ya. Misalnya kebutuhan tidak terpenuhi itu bagaimana? Kalau misalnya ya kan, ini dia karyawannya itu tidak sesuai dengan kualifikasi, misalnya kurang terampil atau kurang motivasi atau kurang disiplin. Artinya kan apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan kan? Nah, makanya ada penolakan di situ. Kemudian ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja ini mengacu pada karyawan yang tidak puas kerja gitu kan. Kemudian ada produktivitas ya kan. Karyawan yang produktivitasnya rendah
pasti akan mengalami resistensi. Kemudian motivasi kerja yang rendah juga, dan sebagainya. Kemudian dari perilaku juga ya, perilakunya baik atau enggak, sopan atau enggak, ya kan? Kemudian dari keputusan manajemen juga. Contoh yang tadi kan, misalnya kayak pendapatan perusahaan ini udah menurun, akhirnya dilakukan yang namanya PHK. Nah itu kan keputusan manajemen juga ya. Oke, lanjut ya. Nah, tahapan perubahan, ya. Tahapan perubahan itu ada 4. Ya, yang pertama itu menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Nah, menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Apa nih kebutuhan dari perusahaan? Ya, yang pertama. Ya, jadi harus ditetapkan dulu kebutuhannya apa. Ya, misalnya kebutuhan perusahaan itu mencari karyawan yang lebih kompetensi, kompetitif gitu kan. Artinya misalnya yang pendidikannya lebih tinggi, atau misalnya apa sih namanya itu, pengalamannya lebih banyak, ya kan. Nah, jadi kebutuhan akan karyawan yang profesional, ya. Sehingga kalau misalnya karyawan atau sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan itu profesional, maka perusahaan dapat melakukan yang namanya perubahan. Iya, kalau perubahan itu tadi ke arah yang lebih baik, gitu ya. Oke, yang kedua kemudian mengenali hal-hal potensial yang dapat menghambat proses perubahan. Apa sih hal-hal yang bisa menghambat perubahan kira-kira? Apakah kebijakannya salah? Apakah misalnya peraturannya salah? Oh, ini kebijakannya bisa menghambat perubahan nih, gitu, ya kan? Nah, jadi harus pihak perusahaan ya kan harus mengenali dulu kira-kira apa sih hal-hal yang bisa menghambat perubahan tadi, ya. Kalau misalnya terlalu banyak karyawan yang dimiliki, apalagi karyawannya mungkin ya biasa-biasa aja gitu, saya nggak mungkin biasa-biasa aja gitu kan, artinya apa? Pengeluaran perusahaan pasti akan lebih banyak kalau terlalu banyak karyawan, gitu kan? Nah, jadi mungkin kalau misalnya perusahaan mengurangi karyawan, mungkin karyawan yang lebih berkompetensi, ya kan? Artinya itu kan lebih baik, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, melaksanakan perubahan. Ya, setelah tadi yang pertama menetapkan, ya kan, kebutuhan apa, menetapkan ini kan contohnya misalnya kayak planning itu, perencanaan, ya kan, ditetapkan atau direncanakan. Kemudian yang kedua, dikenali dulu apa saja hal-hal yang menjadi permasalahan atau kelemahan. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan. Ya, perubahan itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, baru yang keempat itu dievaluasi. Lanjut. Nah, ini tadi ya, menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang digulirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai perusahaan. Harus sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai perusahaan. Itu yang namanya menetapkan kebutuhan. Lanjut. Tadi yang kedua ya, mengenali hal-hal potensial yang dapat menghambat proses perubahan ya. Seorang praktisi perubahan itu harus mampu mengenali hal-hal yang potensial yang dapat menghambat perubahan. Lanjut, melaksanakan perubahan ya. Perubahan dapat diperkenalkan baik oleh para manajer yang ada dalam perusahaan itu sendiri atau dengan konsultan. Lanjut. Ini tadi evaluasi perubahan ya, mengukur efektivitas perubahan itu tadi. Kemudian perusahaan harus membandingkan situasi sebelum dan juga sesudah dilaksanakan yang namanya perubahan. Lanjut. Nah, ada kegagalan dalam mengelola perubahan. Ya, banyak kegagalan yang dialami perusahaan saat melakukan perubahan.
yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ya, kalau gagal melakukan perubahan, pasti yang namanya rugi. Ya, ada yang merugi. Ya, karena kegagalan itu karena apa? Kesalahan yang dibuat dalam mengelola perubahan. Ya, misalnya perusahaan ini planningnya mau investasi ke perusahaan asing gitu kan? Ternyata perusahaannya menurun. Ini apa namanya? Pangsa pasarnya menurun, akhirnya apa? Gagal. Awalnya mau investasi itu kan karena mau lebih mendapatkan keuntungan gitu kan, terus kemudian namanya perubahan ya, kalau misalkan mau ke arah yang lebih baik ya, rupanya salah gitu kan, ternyata tidak dicek dulu profil perusahaan asing itu bagaimana, biasanya status keuangan dari perusahaan tersebut. Kalau mau investasi itu kan harus benar-benar dicek profil perusahaannya kan. Apakah selama beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun ke depan itu bagus keuangannya atau enggak gitu. Nah, jadi kan itu harus diperhatikan ya, harus dicek dulu. Nah, dan juga ada kesalahan-kesalahan lain lah gitu ya. Ada beberapa kasus mungkin tentang perusahaan yang rugi, ya itu kan karena kesalahan melakukan perubahan. Ya, lanjut. Yang pertama ini ya, kegagalan dalam mengelola perubahan. Yang pertama, mengabaikan aspek manusia dalam mengelola perubahan. Ya, aspek manusia itu siapa? Karyawan. Iya, karyawan ya. Aspek manusia itu karyawan ya. Jadi mengabaikan aspek karyawan dalam mengelola perubahan. Padahal itu sangat penting kan? Iya. Ya, aspek manusia itu sangat penting dalam perubahan. Terkadang banyak perusahaan lebih fokus ke finansialnya, lebih fokus ke operasionalnya, lebih fokus ke perencanaannya, mau ini mau itu. Tapi mengabaikan aspek manusia atau aspek karyawan. Sementara perusahaan itu harus punya karyawan yang kompetitif, gitu. Sehingga karyawan yang bagus akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Kebutuhan perusahaan terpenuhi. Ya, jadi nggak boleh diabaikan. Aspek manusia itu sangat penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan tidak direncanakan dengan baik. Ya, tadi kan kita udah baca bahwa harus ada planning dulu, ya kan, perencanaan dulu, ya. Maka kalau tidak direncanakan dengan baik akan gagal. Harus benar-benar dengan baik direncanakan. Kemudian yang ketiga, praktisi perubahan gagal membangun koalisi yang cukup kuat. Tahu koalisi itu apa? Koalisi adalah teman gitu ya, yang bisa diajak kerjasama. Biasanya koalisi perusahaan itu siapa? Bisa dengan perusahaan lain. Kalau misalnya di dalam perusahaan, koalisi itu artinya apa? Sesamanya ya. Misalnya kayak CEO-nya dengan manajer, dengan bawahan-bawahannya lagi saling berkoalisi dengan baik. Ya. Jadi praktisi perubahan gagal membangun koalisi yang cukup kuat. Maka koalisi itu atau persahabatan itu saling saling membantulah satu sama lain. Kalau koalisinya kuat, maka perubahannya pun akan bagus. Ya kan, jauh dari kata kegagalan, gitu ya. Lanjut. 4, bentuk resistensi. Yang pertama ada resistensi aktif. Misalnya sabotase.
Kemudian memperlambat kerja. Sabotase itu apa? Kesengajaan. Manipulasi. Kenapa? Kesengajaan. Kesengajaan, ya. Kemudian ada nih pihak-pihak yang memperlambat pekerjaan, ya kan? Itu disebut dengan resistensi aktif. Kalau resistensi pasif, yaitu bekerja sesedikit mungkin. Nah, karyawan-karyawan itu biasanya ada yang lebih suka, kalau bisa nih bekerjanya itu sedikit aja, gitu, tapi gajinya banyak. Kalau bisa sesedikit mungkin lah kerjanya, gitu kan. Kemudian tidak ingin mempelajari tugas baru. Padahal kalau yang namanya sumber daya manusia atau karyawan itu harus selalu Belajar. mempelajari tugas-tugas baru supaya dia punya skill yang bagus, pengalaman yang bagus, kemampuan yang kuat, gitu kan. Lalu yang ketiga, reaksi yang tidak dapat dibedakan, ya. Bekerja hanya berdasarkan perintah. Kalau nggak diperintah, nggak mau, nggak kerja. Kemudian kehilangan minat terhadap pekerjaan, ya, hilang minatnya untuk bekerja. Istilahnya, oke, sudah selesai ya pengumuman hari ini. Oke, selanjutnya setelah kalian sudah ini ya mendengar penjelasan dari saya, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Miss. Ya. Izin Miss, saya ingin bertanya, apakah resistensi itu selalu buruk? Oke, ya, pertanyaannya bagus ya. Apakah resistensi itu selalu buruk? Kira-kira menurut kalian gimana? Tidak. Tergantung perubahan. Tergantung, ya, tidak atau tergantung. Ya. Oke, jadi resistensi itu tidak selalu buruk loh, ya kan? Resistensi atau penolakan dari studi kasus kita tuh tadi apa? Perubahan. Buruk atau tidak? Misalnya sampai digebukin, buruk kan? Penolakannya itu buruk kan? Tidak ada solusi, maka dilakukan yang namanya solusi. Jadi kalau resistensi yang baik nih ya, jadi resistensi itu tidak selalu buruk. Itu tadi yang buruk yang tadi yang studi kasus ya. Kalau resistensi yang baik, misalnya contoh yang saya berikan yang pertama tadi ya, kebijakan atau peraturan yang dilakukan itu tidak normal atau mungkin tidak bisa diterima atau akan menimbulkan yang namanya risiko ke depannya, ya kan? Itu resistensi yang baik, penolakan yang baik. Yang tadi saya contohkan misalnya pihak kampus, pimpinan, kalau bisa mahasiswa ini pakai baju putih aja setiap hari, gitu kan? Ternyata pihak lain ada yang tidak setuju, ya kan? Buat apa seperti itu, ya kan? Lebih baik pakai baju yang biasa. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan, ilmu yang saya berikan itu bisa kalian terima dan nantinya bisa kalian bawa sampai lulus ya setelah dari kampus ini ke dunia pekerjaan. Oke ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye.